Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Karunia Eka Lestari dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Gofarudin dengan nomor NPM 221063105086 dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait tugas proyek mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Ibu Dr. Karunia Eka Lestari dengan judul yang saya ambil itu analisis perbedaan produksi beras antara wilayah kabupaten dan juga kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Nah, di sini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu sebelum ke pengolahan. Di sini ada latar belakangnya. Beras merupakan komoditas pangan pokok peran yang memiliki peranan strategis dalam ketahanan pangan nasional. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi produksi beras yang cukup tinggi secara nasional. Namun, potensi dan juga kapasitas produksi antara wilayah kabupaten dan juga kota tentunya tidak sama, di mana wilayah kabupaten itu umumnya memiliki lahan pertanian yang lebih luas, sedangkan wilayah kota itu memiliki keterbatasan lahan dan juga cenderung bukan wilayah produksi. Oleh karena itu, di sini penting untuk mengetahui apakah perbedaan produksi beras antara wilayah kabupaten dan juga kota itu benar-benar sangat signifikan secara statistik berdasarkan data produksi yang ada pada tahun 2024. Dari latar belakang tersebut dibuat rumusan masalahnya. Di sini yang pertama itu, apakah terdapat perbedaan signifikan pada produksi beras pada tahun 2024 antara wilayah kabupaten dan juga kota di Provinsi Jawa Barat? Dan yang kedua itu, seberapa besar sih tingkat perbedaan tersebut? Kemudian di sini ada tujuan penelitiannya, yaitu untuk menganalisis perbedaan produksi beras antara wilayah kabupaten dan juga kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, dan juga di sini untuk mengukur besar efek atau efek size dari perbedaan tersebut. Kemudian di sini ada kata kuncinya itu eh, produksi beras, Wayne Whitney EU, dan juga ada Jawa Barat. Nah, di sini ada metodenya. Di sini metodenya itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif untuk mengetahui perbedaan produksi beras antara wilayah kabupaten dan juga kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Nah, variabel yang digunakan itu terdiri atas satu variabel independen, yaitu berupa kategori wilayahnya. Di sini ada kabupaten dan kota dengan skala nominal, dan juga ada variabel independennya, yaitu produksi beras dalam ton dengan pengukuran rasio, skala pengukurannya rasio. Nah, data yang digunakan itu merupakan data sekunder dari BPS Jawa Barat terkait produksi beras pada tahun 2024 yang mencakup seluruh wilayah administrasi di Provinsi Jawa Barat itu sendiri, di mana populasi dan penelitian ini itu meliputi seluruh kabupaten dan juga kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, di mana eh, yang memiliki data produksi beras secara lengkap. Di sini itu ada pengelompokan wilayahnya menjadi dua kategori, yaitu kategori kabupaten yang terdiri dari 18 wilayah kabupaten dan juga kelompok kota, yaitu terdiri dari 9 wilayah. Jadi kedua kelompok ini itu akan dianalisis untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pencapaian produksi beras sepanjang tahun 2024. Ini sumber data eh, produksi berasnya saya ambil dari BPS Jawa Barat. Kemudian selanjutnya itu ada teknik analisis datanya. Di sini itu menggunakan bantuan software
RStudio dan juga Microsoft Excel, di mana untuk uji normalitas itu menggunakan uh, uji Shapiro-Wilk, kemudian di sini didapatkan datanya itu tidak berdistribusi normal, maka dilanjutkan uji non-parametrik menggunakan uji Mann-Whitney, eh, di mana di sini ada uji hipotesisnya itu yang H0-nya itu tidak terdapat perbedaan signifikan pada produksi beras pada tahun 2024 antara wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan HA-nya itu terdapat perbedaan signifikan pada produksi beras tahun 2024 antara wilayah kabupaten dan juga kota di Provinsi Jawa Barat. Ini adalah rumus statistik uji Mann-Whitney dengan aproksimasi normal baku, dan ini adalah untuk efek size-nya atau ukuran efek. Nah, di sini juga ada eh, flowchart atau bagan alur dari analisisnya, di mana dimulai dari tahap eh, memperoleh data, kemudian pengelompokan, uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, kemudian diketahui datanya itu tidak berdistribusi normal, maka dilanjut uji Mann-Whitney dengan menghitung nilai statistik dan juga p-value-nya. Kemudian di sini ternyata H0-nya itu ditolak dan akan dilanjutkan untuk mencari ukuran efeknya, dan yang terakhir itu tentunya kesimpulan. Nah, sebelum ke hasil dan pembahasan, mungkin kita lanjut ke pengolahannya terlebih dahulu. Pengolahan data. Yang pertama kita dapatkan data mentahnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada data mentah yang saya peroleh dari BPS Jawa Barat itu sendiri, di mana di sini ada wilayahnya itu mulai dari Bogor sampai di sini ada Kota Banjar. Kemudian di sini ada juga produksi berasnya itu. Ini hasil produksi berasnya sepanjang tahun 2024. Nah, di sini saya misalkan untuk kabupaten itu diwakili dengan satu, untuk kota itu diwakili dengan angka 2. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan selanjutnya, kita harus mengecek dulu uh, apakah data ini itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi, kita save dulu ini data, kemudian kita akan masuk ke uh, bantuan RStudio untuk mengecek uji normalitas. Nah, baik, kita sudah masuk di RStudio-nya. Sekarang kita bisa pilih ini file, kemudian AirScript, kita pilih. Nah, ketika sudah sampai di lembar sini, kita masukin dulu nih data yang sudah kita buat tadi. Kita pilih di sini from Excel, kemudian kita browse, kita pilih data yang sudah kita uh, buat tadi. Di sini misalkan saya simpan di sini objek data mentah. Nah, jangan lupa di sini tuh kita ubah untuk wilayah itu menjadi karakter, untuk kabupaten kota juga menjadi karakter, dan untuk produksi ini kita pilih yang numerik.
Nah, sudah berubah semua. Kita jangan lupa kopikan kode ini, kemudian kita import. Nah, selanjutnya tinggal kita paste saja hasilnya tadi, kemudian kita run. Nah, maka datanya sudah terpanggil. Sebentar. Nah, datanya sudah terpanggil. Nah, selanjutnya mungkin kita akan melakukan definisi variabelnya dulu. Berarti kita tulis definisikan variabel. Nah, di sini yang pertama itu kita misalkan dulu, misalkan di sini X1 itu saya buat sebagai, kita masukin dulu ini data mentah. Nah, di sini kita kasih dolar untuk data produksi, kasih kurung di sini data mentah lagi, kasih dolar untuk kota kabupaten sama dengan sini untuk kabupaten itu satu ya, jangan lupa kasih. Nah, untuk yang kedua X2 itu sama. Berarti di sini kita gunakan X2. X2 kita sama, kita ganti saja di sini jadi X2 dan ini menjadi angka 2. Kemudian eh, kita panggil dan perintah print. Sini kita panggil untuk X1, ini juga kita panggil untuk X2-nya. Bisa kita run. Nah, nih datanya akan terpanggil. Nah, setelah datanya sudah terpanggil nih di bawah, kemudian kita lanjutkan dengan cek asumsinya. Cek asumsi normalitas. Di sini kita gunakan library stub. Kemudian kita gunakan Sapiro. Sapiro test untuk X1 dan Sapiro test untuk X2. X2. Nah, kita bisa run di sini. Nah, maka di sini didapat untuk nilai untuk X1 itu didapat nilai W-nya itu 0,83365 dan p-value-nya itu 0,004727. Sedangkan untuk X2 itu didapatkan nilai W-nya itu 0,7508 dan nilai p-value-nya itu 0,005538. Nah, karena dari uji normalitas menggunakan Sapir-Whorf ini, kita kan mendapatkan nih untuk p-value X1 itu 0,004727 dan untuk X2 itu p-value-nya 0,005538. Nah, ini itu kan eh, masih apa ya? Lebih atau kurang dari 0,05. Jadi karena kurang dari 0,05 maka handle-nya itu akan ditolak. Maka dengan demikian
kedua data ini itu tidak berdistribusi normal. Nah, karena tidak berdistribusi normal, makanya analisis selanjutnya itu dilakukan dengan uji non-parametrik, yaitu dengan uji Whitney U. Nah, mungkin kita balik lagi ke Excel terlebih dahulu. Data mentah, data mentah, data mentah. Sebentar, kita masuk lagi ke Excel ya. Di sini sekarang kita perlu melakukan uji main Whitney. Nah, sebelumnya uji main Whitney itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Maka kita blok aja di sini hasil produksinya itu. Kita blok, kita gunakan sort and filter. Kita pilih yang small to large. Klik sort. Nah, maka sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini ada Indramayu. Kemudian setelah urut, kita berikan urutan. Kita berikan urutan nih. Sini misalkan kita mulai dari satu ya tentunya. Nah, di sini kita tinggal drag aja. Nah, setelah kita beri urutan, kemudian kita lanjut ke ranking, pemberian ranking. Nah, di pemberian ranking ini, karena data yang kita dapatkan itu tidak ada data yang sama atau data, maka bisa kita lakukan, kita berikan rankingnya langsung karena tidak ada data yang sama. Nih, setelah kita dapatkan urutan dan juga rankingnya, selanjutnya kita cari statistiknya. Statistiknya. Dimulai dari kita cari N-nya dulu. Misalkan di sini N1. Nah, di sini untuk satu itu kode untuk wilayah kabupaten dan dua itu untuk wilayah kota. Jadi di sini untuk satu dulu nih, berarti sama dengan karena kita ingin menghitung jumlah, berarti pakainya count. Count. Berarti di sini untuk label yang satu nih, berarti mulai dari Pangandaran sampai Indramayu. Kita enter, ternyata ada 18 wilayah kabupaten. Ini untuk wilayah kotanya. Count. Berarti kita mulai cari nih label 2 sampai ke Tasikmalaya. Ada 9 wilayah. Kemudian selanjutnya itu kita cari total ranking dulu. Kita misalkan di sini ada R, total ranking. Berarti untuk yang wilayah kabupaten, berarti misalkan di sini karena total kita gunakan sum. Sum. Sum dari total ranking. Jangan lupa ini label satu berarti dari Pangandaran nih. Dari 10 ke 27. Dapat 333.
3. Ini juga sama, berarti sum dari 1 sampai 9 berarti. Tuh, sampai 9 ya. Ada 45. Nah, selanjutnya itu kita cari nilai U. Berarti di sini UI. Berarti kalau U1 kita cari dengan rumus ini. N1 dikali dengan N2 ditambah dalam kurung N1 dikali dengan dalam kurung N1 lagi ditambah 1 tutup kurung dibagi dengan 2 tutup kurung min total rankingnya. Berarti ini total ranking uh, yang untuk wilayah kabupaten. Kita enter, didapat nilainya itu untuk U1 adalah 0. Untuk U2 berarti sama nih. N1 kita kalikan dengan N2, kita jumlahkan dalam kurung N2 berarti dikali dengan dalam kurung N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi dengan 2 tutup kurung dikurangi ini berarti didapat untuk U2-nya itu 162. Nah, sekarang kita cari U hitungnya. U hitung itu rumusnya kita gunakan min. Jadi kita cari yang terkecil dari U1 atau U2. Ternyata didapat U hitungnya itu adalah 0. Nah, setelah mendapatkan nilai statistiknya, kemudian kita bisa lanjutkan untuk mengaproksimasi ke Z. Jadi kita di sini aproksimasi ke Z. Nah, sebelum ke rumusnya itu kita cek dulu nih rumusnya. Kita cek rumusnya itu. Nah, ini rumusnya. Berarti di sini kita menggunakan ini ya. Z sama dengan mutlak U. Oke. Berarti oke, kita masuk lagi ke Excel yang tadi. Berarti untuk aproksimasi di sini kita membutuhkan mungkin agak lebih mudah kita bisa nanti pembilang dan juga penyebut. Sini kita biar lebih mempermudah juga tambahkan kita cari dulu N1 N2 dulu deh. N2. Kemudian kita juga butuh N1 dikali N2. Nah, untuk ini dulu nih, N1 ditambah N2 berarti sama dengan N1 ditambah N2. Dapat nilainya 27. Kalau untuk perkalian berarti N1 dikali N2. Hasilnya itu 162. Baru kita masuk ke pembilang. Sini untuk pembilang itu kita gunakan rumus tadi itu ada nilai absolut atau nilai mutlak. Berarti kita gunakan sama dengan ABS atau absolut di sini. Itu kita masukin nilai perkalian. Oh, mutlak U min. Berarti ini kita masukin U hitung dikurangi dengan
ini N1 dikali dengan N2. Kita bagi 2. Kemudian kita kurang tutup kurung, kita kurangin 0,5. Coba ya, kita coba hasilnya itu. Oh, enggak. Ini 0,5 itu di luar. Berarti, nah didapat nilainya itu 80,5. Didapat nilainya itu 80,5. Selanjutnya itu kita cari penyebutnya. Penyebutnya berarti tadi itu ada nilai akar SQRT. SQRT dari nilai perkalian dan juga kita kalikan lagi dengan nilai penjumlahan ditambah satu, mana tuh? Tambah satu tutup kurung, kita bagi dengan 12. Nah, maka didapat nilainya itu 19,44. Nah, selanjutnya kita cari nilai uh, apa namanya? Nilai ZU-nya. ZU-nya itu ya tinggal kita bagi aja nilai pembilang, kita bagi dengan nilai penyebut. Dapat di sini 4,14. Nah, setelah mendapatkan nilai aproksimasinya yaitu ZU, kita lanjut ke cari nilai kritisnya. Nilai kritis. Misalkan di sini kita masukkan dulu alfanya itu 0,05. Kemudian kita cari Z kritis. Nah, karena ini uh, uji 2 ekor, maka kita gunakan yang pertama itu sama dengan min norm SINV nilai apa dan juga dibagi 2. Dapat di sini 1,96. Selanjutnya untuk yang kedua itu sama ya. Berarti min nggak pakai min norm SINV alpha dibagi 2 1,96. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai Z kritis, kita cari nilai p-value. Untuk p-value itu kita gunakan rumus sama dengan 2 dikali 1 min norm. Sekarang pakai yang SDIS. ZU titik koma true. Tutup kurung. Didapat di sini nilai p-value itu 3,46 E05 atau ini tuh sekitar 0,0003,3466. Nah, setelah mendapatkan
mendapatkan nilai p-value ini, kita tulis ya sama aja 0,004346 sama. Nah, selanjutnya itu kita lihat nih, di sini nilai kritis. Nilai hitung dulu, Z hitung. Kita lihat di sini itu nilai Z hitungnya ini kan. Nilai Z hitungnya itu Z itu lebih kecil dari lebih besar daripada nilai si Z kritis. Ini Z kritisnya kan 1,96. Maka itu H0 akan ditolak. Dan nilai p-value juga eh juga di sini itu didapatkan 0,346, di mana nilai ini itu lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05. Maka H0 juga ditolak. Nah, baik, karena di sini uh, nilai H0-nya atau nilai p-value dan juga Z kritis lebih kecil daripada Z hitung, kemudian nilai p-value juga lebih kecil daripada alfa, maka H0 itu akan ditolak. Nah, karena H0 ini ditolak, maka seperti alur yang tadi eh, sudah ditampilkan di poster, di situ kalau H0 ditolak itu akan lanjut ke efek size atau ukuran efek. Jadi langsung saja kita di sini cari untuk ukuran efeknya. Dan ukuran efek. Sini bisa kita dapatkan ukuran efek itu dengan rumus eh, sama dengan masukkan nilai ZU-nya, kita bagi dengan tadi itu ada akar, berarti SQRT. SQRT dari N1 plus N2. Maka didapat hasilnya itu 0,97. Nah, ini kalau kita eh, masukin atau ini tuh termasuk kategori efek tinggi. Nah, ini kan udah didapat nih untuk nilai ukuran efeknya itu 7 0,797. Kemudian untuk p-value-nya itu didapatkan 3,466 Ya, sekarang kita coba menggunakan RStudio. Apakah hasilnya sama ataukah berbeda? Sekarang kita masuk ke RStudio. RStudio. Nah, sini kita masuk lagi ke RStudio yang tadi. Nah, selanjutnya itu karena kita mau mengecek terkait ini ya, uji main Whitney-nya,
kita bisa gunakan di sini itu masih library start. Mungkin kita tuliskan saja lagi ya, library start kita tekan di sini, di mana kita itu akan menggunakan Wilcox test. Hmm, mana nih? Wilcox test untuk X1 dan X2, di mana alternatifnya itu, sini alternatifnya itu two-sided, two-sided, dan ini itu untuk yang itu kemenangan nol, akhirnya akhirnya itu di sini false. Kemudian untuk exactnya itu exact, ini kita butuhkan exact, ini juga false. Dan untuk correctnya itu hmm, correctnya itu tentunya true. Nah, kemudian dengan confidence levelnya itu 0,95. Coba kita tes. Nah, nah, di sini sama ya. Di sini kita dapatkan nilai nilai W-nya itu 162 dengan p-value itu 3,466E05. Nah, ini sama dengan nilai yang kita dapatkan di eh, Microsoft Excel. Jadi kita bisa langsung lanjut ke pemaparan hasil dan pembahasan di poster. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian hasil dan juga pembahasan. Di sini hasil uji Main Whitney, tesnya itu terhadap data produksi beras pada tahun 2024 antara wilayah kabupaten dan juga kota di Provinsi Jawa Barat itu dapat disajikan di tabel ini, di mana di sini ada perhitungan dengan Excel itu didapatkan untuk U hitungnya itu 0, untuk aproksimasi ke Z itu dapat Z-nya itu 4,14 dan untuk P-value-nya itu 3,466E05. Sama seperti di Excel, di sini RStudio juga didapatkan untuk P-value itu 3,466E05. Jadi dengan bantuan Excel dan juga RStudio di sini itu kalau untuk Excel di sini uh, didapat nilai U hitungnya itu atau nilai minimum dari U1 dan juga U2-nya itu adalah 0. Kemudian nilai ini itu akan diaproksimasi ke distribusi normal baku Z yang menghasilkan di sini itu menghasilkan Z hitungnya itu 4,14. Nah, karena di sini Z hitungnya itu 4,14 yang artinya lebih dari Z kritis di sini itu kan 1,96, maka di sini H0 itu akan ditolak. Begitu juga dengan nilai p-value yang diperoleh dari RStudio maupun dengan Excel tadi, yaitu didapat 3,466E05 atau sekitar 0,0001.
0,03466, di mana nilai p-value ini tuh lebih eh, kurang dari nilai alfa yaitu 0,05, maka H0 juga akan ditolak. Jadi pada taraf signifikansi alfa 5% atau taraf kepercayaan 95% itu terdapat cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis nol. Nah, maka dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan secara statistik dalam rata-rata produksi beras pada tahun 2024 antara wilayah kabupaten dan juga wilayah kota di Provinsi Jawa Barat. Nah, selanjutnya itu dilakukan ukuran efek karena H0 ditolak tadi. Di sini selanjutnya itu akan dilakukan perhitungan ukuran efek AR untuk mengukur besar perbedaan yang ditemukan. Dan di sini didapatkan nilai R-nya itu 0,797, di mana berdasarkan kriteria Cohen pada tahun 1992 itu nilai R 0,797 ini itu akan dikategorikan efek besar. Nih, seperti lihat di sini. Di sini kan jika R lebih dari atau sama dengan 0,5 itu masuk ke efek besar. Karena ini 0,797 maka ini lebih dari 5 dan termasuk efek besar. Di mana di sini itu memiliki arti perbedaan produksi antara wilayah kabupaten dan juga kota sangatlah signifikan dan juga akan berdampak nyata di dunia yang sebenarnya. Nah, hal ini tuh mungkin wajar karena wilayah kabupaten itu kan memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan juga merupakan uh, pusat dari produksi beras itu sendiri. Sementara di wilayah kota itu jarang memiliki sawah ataupun lahan yang sangat terbatas. Dengan kata lain, di mana lokasi uh, berada atau di wilayah kabupaten atau kota itu akan menjadi penentu utama yang sangat kuat untuk mengetahui seberapa banyak produksi beras yang dapat diproduksi oleh wilayah tersebut. Jadi dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa di sini berdasarkan analisis non parametrik uji main with new terdapat terhadap data produksi beras tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa pada taraf kepercayaan 95% itu dapat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dan substansial dalam volume produksi beras antara wilayah kabupaten dan juga wilayah kota di Provinsi Jawa Barat, di mana p-value itu kurang dari 0,5 dan R-nya itu didapatkan 0,797. Nah, perbedaan ini itu didorong oleh keuntungan wilayah kabupaten dalam hal ketersediaan lahan pertanian yang luas dan juga tentunya dukungan infrastruktur irigasi yang baik. Kemudian ini juga sebagai uh, sen- um, peran kabupaten sebagai sentra agraris utama. Sedangkan wilayah kota itu memiliki keterbatasan lahan yang cukup ekstrim dan juga cenderung tidak berproduksi. Nah, implikasi dari temuan ini tuh menentukan menekankan perlunya intervensi pemerintah dan juga dinas terkait untuk memperkuat dan juga melindungi kapasitas produksi di wilayah kabupaten melalui penguatan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2P serta optimalisasi alokasi bantuan dan teknologi pertanian. Selain itu juga informasi ini itu penting bagi perencanaan strategis ketahanan pangan daerah guna memastikan bahwa upaya peningkatan produksi itu bisa difokuskan pada wilayah yang memang secara struktural memiliki potensi besar, yaitu di kabupaten dalam konteks ini. Sedangkan untuk wilayah kota itu dapat diarahkan pada vers- pada versi versifikasi pangan atau juga penguatan rantai distribusinya. Nah, mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.